tapi boleh mobile aja ya teh ya, karena saya bakal bolak-balik gitu, jadi kadang ke peserta, kadang ke saya, Pak Irfan, ke atas sih aja. Kalau berdiri tetehnya Mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Pengelola PAUD Darul Nisa Cibiru Hilir Bapak Dr. Irfan Fahmi SPHI MC Psikolog. Yang kami hormati Koordinator PAUD Darul Nisa Cibiru Hilir Ibu Hajar Riza Fajriati SC MPD. Yang kami hormati narasumber kita hari ini yaitu Ibu Epa Nur Khofifah LSC MH CPHT CNLP CPM CPARB, serta yang kami hormati ayah bunda orang tua siswa PAUD Darul Nisa Cibiru Hilir yang hari ini telah hadir dan semangat untuk mengikuti seminar parenting dengan tema anak tidak butuh orang tua yang sempurna, namun butuh orang tua yang bahagia. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini kita dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, semoga sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Selamat datang dan selamat pagi pada yang telah hadir pada seminar hari ini. Untuk susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua pengelola, yang ketiga penyampaian materi dari narasumber kita, yang keempat pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Pada para hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Pengelola PAUD Darul Nisa Cibiru Hilir kepada Bapak Dr. Irfan Fahmi SPHI MC Psikolog. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang kami hormati Ketua Guru sekaligus saudara ini ya. Yang kami hormati para guru, ya, orang tua yang hadir, ibu-ibu, itu bapak-bapak yang mana ya? Rasanya biasa disampaikan salamnya, dan tentunya narasumber yang hormati Ibu Nur Khofifah ya, dan panjang-panjangnya saya nggak hafal. Jadi biar dulu aja yang jelasin satu-satu ya, dimana ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada Jumat ini kita semuanya bisa berkumpul untuk kegiatan rutin ya, semesteran yang diadakan oleh Indonesia, yaitu tentang kegiatan parenting. Salam salam saya sampaikan kepada besar Muhammad, ibu-ibu yang orang tua yang kami hormati. Program kegiatan parenting ini tentunya adalah kegiatan yang selain ini rutin untuk semua jenjang pendidikan besar ini masuk di program Indonesia, dan tentu ini suatu hal yang kebetulan saya juga bergerak di bidang psikologi, selalu ingin menghadirkan narasumber yang mudah-mudahan berkenan di beberapa semuanya, karena ingin semuanya
dan nanti kepada juga disampaikan kepada ibu. Sama-sama belajar, tidak hanya anaknya yang semakin berkembang ya di sini bermain belajar, tapi juga orang tuanya terus mengembangkan diri sebagai orang tua. Karena ingat, jadi orang tua secara khusus itu mungkin ada yang sampai anaknya usia 6 tahun, 12 tahun, anak SD, SMP kan itu nanti pasar rentennya mungkin nggak dipesantrenkan sampai usia SMP, ada yang juga SMA. Pada akhirnya kan lepas dari kita. Jadi kita sebagai orang tua kesempatan besarnya sini sampai anak usia SD, karena udah SMP udah tos Korea diajak ke ibu bapaknya, agak sulit untuk diarahkan. Jadi mudah-mudahan nanti narasumber yang saya ketahui beliau rajin menulis buku. 12 ya, dan akan melanjutkan memang ditalar gitu. Alhamdulillah bukunya banyak dan kebanyakan kaitan dengan tentang anak, tentang keluarga ya. Jadi ini bisa berbagi ya. Nanti kita belajar dengan sumber, mudah-mudahan kita sebagai orang tua, sebagai orang tua ya, orang tua yang bisa membahagiakan anak ya, bisa jadi orang tua yang dibanggakan anak tanpa perlu sempurna ya. Kalau sempurna mah susah, dan semua orang bisa sempurna, tapi kalau kita berusaha untuk menjadi orang tua yang baik buat anaknya, meskipun suara kita paling jelek tapi buat anak mau paling bagus, meskipun omelan ibu teh pang ini tapi itu yang dirindukan ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang kita bicarakan, disampaikan itu berbekas, insya Allah berbekas. Makanya pada hari ini kita sama belajar, dan mohon maaf bila dalam penerimaannya ya, karena mohon maaf Bu Eva sakit gina. Mudah-mudahan bisa ada diskusi, diskusi ya, nanti kalau dia aja susah. Ini alhamdulillah waktunya bisa dia karena sibuk misalnya begini. Karena kayak dilanjut karena beliau aktif di Instagram dan sebagainya, nanti biasa follow beli buku gitu lah. Kan bener ayawnya presentase gitu kan. Ini salah satu murid abdi yang berhasil, lebih baik dari saya, jadi makanya itu yang saya terima. Makasih Bu Eva atas hadiahnya, ini semuanya nanti bisa belajar bersama dan kita sama-sama bisa mengembangkan diri. Demikian dari saya, bila kita berdaya, assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irfan Fahmi, STHI FT Psikolog yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut pada acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan dulu profil dari narasumber kita. Beliau adalah Ibu Eva Nurhatifah SD MH CPHT CSLP CPM CPARB. Saat ini beliau adalah seorang penulis, pembicara, profesional psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga. Beliau juga merupakan founder dari Ambu Consulting and Healing Center. Beliau telah menulis 12 buku kesehatan mental keluarga. Beliau juga merupakan mediator mahakim bersertifikasi Mahkamah Agung. Beliau merupakan lulusan S1 Psikologi, S2 Magister Hukum Keluarga, dan saat ini menempuh pendidikan doktoral Psikologi Islam. Langsung saja ke pemaparan materi hal ini kepada Ibu Eva. Baik, kita akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh, nu ngajawab salamna nembe sawareh. Araya ibu ayah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak, tapi si gani nyentak. Ya rentak tuh nembe tepang nyentak.
Mami kamu kali osok minta. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini yang cerah ya Bu ya. Cerah dah hatinya Bu? Cerah atau lagi mendung? Alhamdulillah, mudah-mudahan secerah hati mama-mama di sini semua. Allah mengizinkan kita semua dapat bersilaturahim dalam agenda parenting class atau parenting booster di PAUD Darunisha. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Irfan Fahmi, MPC Psikolog CIPP, dan Ibu Hajah Riza Fajriyati, SPC MPD yang saya hormati, juga mamah-mamah yang luar biasa semangatnya dan tujuan kesini untuk apa mamah-mamah? Belajar. Belajar 1 ditambah 1 sama dengan untuk belajar menjadi orang tua yang bahagia. Nah, sejauh ini sudah bahagia tidak? Nah, biasanya kalau suaranya pelan tanda-tanda kita berproses sama-sama berbahagia. Maka di agenda parenting booster ini kita akan lebih ceria, akan lebih interaktif, tidak hokcai, terang hokcai. Kalau hok ngacai ayah laler, ayo sebelumnya kita berdiri semuanya biar lebih semangat. Berdiri dan agak berbaris. Di rumah suka ada yang pijitin nggak? Ayo berbaris. Nyamuk ke sini. Aku mau dipijit di depan mah.
istri semuanya happy wife happy life. Sebetulnya poinnya begini, kita akan kesulitan menjadi orang tua yang bahagia kalau belum menjadi pasangan yang bahagia dan restu. Kalau setiap hari benar hujan angin dan gelap, kira-kira jadi bisa jadi orang tua yang bahagia nggak? Nah, rumah tangganya kayak angin puting beliung gitu ya. Nah, itu akan kesulitan untuk menjadi orang tua yang bahagia. Tapi kita pun akan kesulitan menjadi pasangan yang bahagia sebelum menjadi jadi fokus dari parenting ini kita ke diri dulu, karena setelah diri selesai insya Allah akan menjadi pasangan dulu. Kita balik ya, pasangan dulu baru orang tua. Tidak mungkin menjadi pasangan yang orang tua yang bahagia kalau tidak menjadi pasangan yang bahagia. Saya tanya pada mama-mama di awal ya, disclaimer terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa di zaman ini kalau lihat data kemampuan ya, kita menyangka yang sering kali rentan bercerai itu anak muda ya? Padahal menurut data tidak, 10 tahun ke atas justru lebih banyak yang bercerai padahal anaknya sudah mandiri. Kenapa? Kenapa masuk ayahnya netizen itu menyebar kalau kata orang sudah menihawatus sebagai bercerai padahal anak-anak sudah mandiri. Kenapa tuh? Tidak bahagia. Sebagai akhirnya biasanya saya kalau nanya kesini ke setengah siap-siap. Kira-kira kenapa? Usia pernikahannya udah 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba divorce. Kenapa? Bosan. Oke, nah itu tempatnya salah satu trigger, salah satu etiologi. Namun poinnya karena di sini acara parenting, poinnya karena kita sering kali lupa selama puluhan tahun itu conversation percakapan itu hanya tentang anak, hanya tentang kita sebagai orang tua. Coba di yang sekarang ngomongin anak, ngomongin pasangan. Coba. Nah, bahkan banyak yang bertahan kata-kata tidak bahagia, stres dan lain sebagainya karena anak. Bertahan karena anak, tapi setelah anak sudah mulai mandiri, sudah mulai kayaknya siap, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk bertahan. Suami istri akan kebingungan mau ngapain. Dan biasanya ngobrol WA tentang anak, ketemu tentang anak, semuanya tentang anak. Maka poin di sini kita sendiri dulu, pasangan baru menjadi orang tua. Orang tua itu terakhir tapi menjadi tujuan yang paling utama. Oke, sebelum dimulai ke selanjutnya, kenapa ini begitu urgent, begitu penting untuk kita semua, saya akan menampilkan terlebih dahulu 2 video yang saya kirim. Inti dari video itu bahwa kita harus selesai dulu dengan masa lalu. Kita harus selesai dulu dengan masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu di sini. Adakah yang dalam hati saja gak usah cuman ya, yang memiliki pengalaman traumatis terhadap orang tua? Pola asuh orang tua yang tidak menyenangkan itu akan membuat kita terseret-seret. Maka 2 video ini yang ditampilkan sangat relate bahwa kita harus selesai dulu dengan masa lalu baru bisa menjadi orang tua di masa kini. Oke, kita lanjut dulu sambil menunggu video. Tujuan dari tema ini apa? Sekali lagi ulangi temanya, Mama. Menjadi orang tua ya. Ayo, orang tua ya. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Tapi orang tua yang bahagia. Ini konsentrasi ya mama-mamanya apakah di mineral juga? Tercekap kayak mineral mah sedang di sebelah kanan. Tidak di batuan, tidak di sebelah kanan. Oke, bahagia itu kalau kata Ibnu Abbas, komponen nomor 1 bahagia, indikator bahagia itu adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Sejauh ini sudah bersyukur memiliki Ananda? Sudah. Ribuan orang yang sampai melakukan program hamil dan itu miliaran, sudah miliaran gagal. Saya banyak memiliki klien yang dari awal proses
dan lain sebagainya, padahal udah ratusan juta dan lain sebagainya. Berarti anak yang berada di depan kita ini anugerah atau seperti apa? Tapi ramainya di TikTok, coba hilangkan stresmu, udah dikeluarkan, suami dikeluarkan. Karena memang itu secara ilmiah orang yang begitu sayang kita sayangi justru itulah pemicu stres juga. Nah, tapi poinnya yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi, karena saya pun justru kenapa ingin interaksi, karena saya pun sedang ingin mengosongkan gelas, ingin belajar dari mana-mana. Ini yang usia kami hanya 5 tahun, cuma 5 tahun, 10 tahunan, oke, 15 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Oke, ini sumur. Paling satu ya. 25 tahun. Ada? Oh, enggak ada ya. Saya baru menikah 13 tahun dan memiliki satu putra, satu putri. Jadi saya pun ingin mengosongkan gelas khususnya dari ibu suku ya. Nah, poinnya adalah kita harus belajar bersyukur, walaupun syakirun, bersyukur meskipun ibu menikah dengan suami karena cinta atau terpaksa. Tapi kalau cinta atau terpaksa bahaya deli. Ini boleh kita lihat dulu punya ya. Dilihat sekali. TV-nya nggak kelihatan? Lagi-lagi dari yang awal. Oke, satu lagi. Oke, saya bertanya insight yang didapatkan dari video tersebut apa kira-kira? Kira-kira apa? Insight yang didapatkan dari 2 video barusan. Nah, itu poin di video yang pertama ya, bahwa kita selesaikan dulu dengan masa lalu pengasuhan orang tua kita. Barangkali kita dulu merasakan hal yang tidak menyenangkan dengan orang tua kita, yang kadang-kadang di titik ini mempengaruhi. Kadang kalau misalnya ada tamu yang datang ke saya ngomongnya, "Ambu, saya tuh tahu ini salah, tapi entah kenapa saya nggak bisa mengungkap." Nah, salah satu penyebabnya mungkin ada trauma pengasuhan di masa lalu. Maka ada forgiveness terapi. Maafkan terlebih dahulu orang tua kita. Urusan orang tua kita dahulu dolim pada kita, urusan dirinya dengan Allah. Kita sebagai anak tetap berbakti. Kira-kira kita lahir dari rahim yang mana, itu takdir yang bisa diubah atau tidak bisa diubah? Tidak bisa. Tapi kita menjadi orang tua yang seperti apa, itu bisa diubah atau tidak bisa diubah? Bisa. Itu poinnya ya dari video barusan. Jelas banyak ini pembahasan dan video ya. Tamu yang datang ke saya itu inner child therapy. Pasti masa lalu pola pengasuhan orang tuanya gitu ya. Yang dulu kan beda zaman. Zaman dulu cara mendidik apa dengan zaman sekarang mendidik Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya seperti apa, itu berpengaruh terhadap bagaimana kita membersamai Ananda. Maka sebelum kita lanjut jauh di video tersebut, harapannya betul seperti yang tadi sampaikan.
banyak. Caranya gimana bersihinnya? Di detox ibu. Yang di detox teh kumaha caranya? Dengan air yang banyak dan tidak sebentar. Ya, proses recovery, proses healing itu tidak sebentar. Yang alhasil anak itu sudah betul-betul bisa membersihkan yang bersih, memberikan yang lebih bersih. Oke, untuk video yang kedua, insight yang didapatkan seperti apa? Enggak teh. Barangkali tadi memperhatikan video yang kedua apa maksudnya? Sebelum kita jauh. Jadi kayak terperangkap gitu. Terperangkap, ya. Kemungkinan menggambarkan ketika dia punya masa lalu yang kurang baik, terus dianya juga jadi tercipta diri yang gak bahagia. Jadi ketika punya pasangan juga dia lebih mungkin langsung mikirin gimana jadi pasangan yang bahagia, tapi dianya lupa dia masih ada perangkap gitu. Ya, itu poinnya, bahwa kita itu tidak bisa ujuk-ujuk sembuh kecuali ada hal apa yang besar yang akhirnya mengubah. Harus benar-benar berusaha. Bisa self healing nggak bisa? Saya tanya, healingnya gimana nih? Teteh kalau lagi galau healingnya gimana? Galau bersama yang anda, galau menjadi istri, galau menjadi istri sendiri, healingnya gimana? Pergi main bukan? Pergi main bukan healing, itu kabur, pergi main. Oke, terus apa lagi? Teteh kalau healingnya apa? Oh, gak bisa. Teteh healingnya apa nih? Punya bayi, punya toddler juga. Apa? Jalan-jalan kayak apa healingnya? Jalan-jalan. Apa healingnya? Melukis. Apa? Melukis. Melukis. Nah, intinya semua orang memiliki cara healing masing-masing. Poinnya kita tidak boleh diam dan menyangka hal-hal yang tidak baik itu akan keluar sendiri. Kita harus berusaha untuk keluar dari zona tersebut. Karena semakin kita diam, maka itu akan semakin terbenam. Boleh saya lanjutkan? Nah, tapi ini yang mudah-mudahan menjadi penyemangat bahwa kita tidak pernah diberi ujian di luar batas kemampuan. Pernah gak seumur kita hidup, umur teteh berapa? Sekarang selalu suka 17 katanya. Berapa teh? 32. Pernah gak diberikan ujian di luar batas kemampuan? Tidak sama sekali. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita lebih bersyukur, lebih bahagia dengan hidup ini, bahwa Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba. Ya, selanjutnya. Nah, caranya gimana tuh? Caranya gimana biar kita bahagia itu? Caranya salah satunya dengan ada sebuah cara. Kalau lagi galau, lagi berdiri harus gimana? Kalau kita lagi galau pas lagi berdiri harus gimana? Mama tahu Dokter Aisyah Dahlan? Beliau kalau lagi marah sama suaminya, beliau tidur dulu di lantai. Tidur dulu di lantai sampai tenang, sampai nyaman baru ngomong. Nah, jadi jangan sampai berbicara ketika dalam kondisi marah. Dan ketika kita sudah tenang, tetap wajib diobrolkan. Di kita itu kebanyakan kalau sudah tenang tuh gak apa-apa. Udah tenang ini gak usah dikomunikasiin, betul gak? Padahal justru ketika tenang itulah waktu yang tepat untuk dikomunikasikan agar tidak terjadi perang. Nah, kemudian self-care untuk ibu, istirahat yang cukup. Di sini siapa yang punya baby gitu ya? Ada gak yang capek lelahnya mama-mama itu mulai dari hamil, trimester 1, 2, 3 kemudian melahirkan. Ada gak yang melahirkan meskipun dia istri gubernur tuh sambil senyum? Ada? Karena dia istri gubernur jadi sambil senyum karena menjaga citra. Ada gak? Jadi yang teriak sakit senyumnya. Nah, gitu ya. Jadi istirahat yang cukup meskipun gak mudah galau, maunya dibantu suami, ternyata suami tapi memang harus diikhtiarkan ya, harus diikhtiarkan
jujur. Dunia ibu saat ini, jujur. Diri ibu, anak ibu atau pasangan ibu. Dunia ibu, anak ibu atau pasangan ibu. Pas sendiri. Enggak, diri ibu kan ibu. Itu pertanyaan jelek untuk kita. Kita tuh selalu fokus membahagiakan orang lain, lupa membahagiakan diri sendiri. Gak mesti jalan-jalan ke Kapadokia, it's my dream. Gak mesti jalan-jalan ke sana. Asal tahu cara healing yang tepat, cara healing yang sesuai dengan kita, udah 5 menit, 10 menit, fresh kembali. Agar bisa membersihkan diri, menjadi orang tua juga menjadi seorang istri, gitu ya. Nah, kemudian melakukan aktivitas yang disukai untuk menyegarkan pikiran tadi ya, jalan-jalan di Al-Quran, gitu ya. Kalau di Al-Quran surga untuk laki-laki apa? Di surga nanti laki-laki dapat apa? Yang bidadari. Kalau perempuan apa? Bidadara. Ayo, apa perempuan? Kuliner, perhiasan, hal-hal yang demikian untuk perempuan itu. Makanya kalau perempuan sakit bukan dibawa ke puskesmas, ke toko emas. Nah, di sini siapa yang emasnya banyak di rumah? Jika ada jual, bu bisi kita meninggal tadi dipakai kawin deh. Ngedate bersama anak-anak kita, ada juga couple, ada juga family. Dan ini tidak mudah, banyak yang menjadi tidak waras. Itu salah satunya karena mungkinkah kita tuh gak bahagia membersamai anak dengan bahagia? Mungkin gak? Mungkin gak? Kita tidak bahagia kalau di rumah ibu lagi gabut, kira-kira di rumah kayak apa? Kayak apa selalu pempek namanya? Kayak apa? Kayak kuburan, diam, atau kayak apa bu? Kayak rumah duka, kayak rumah sakit, kayak segala lupa. Tapi kalau ibu lagi sumringah di rumah kayak apa? Ya kayak kayak kalau udah bisa happy, senang-senang gitu ya. Nah, poinnya adalah kita harus melakukan apa yang kita suka. Kemudian mendidik anak dengan kasih sayang, nanti kita akan simulasi. Kita akan role-play, kita akan betul-betul membedakan nih wajah kita nih. Wajah kita kalau lagi marah begini, kalau lagi netral begini, kalau lagi bahagia begini. Baru kita pun merasa ngaca nanti ya. Ini untuk menjelaskan bahwa mendidik itu yang efektif itu dengan kasih sayang, bukan bentakan, bukan teriakan, karena kita sedang tidak hidup di zaman Belanda, di zaman penjajahan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita jeda terlebih dahulu. Kita sejenak boleh bawa kertas di sini kalau alat tulis. Ada siap saja. Oke, kita jeda. Tulis terlebih dahulu. Nanti tuliskan momen-momen sederhana yang membahagiakan dan membanggakan bersama anak. Tuliskan momen-momen bahagia yang membahagiakan bersama anak, yang mungkin kalau kita tidak ditulis itu mulai keluar, mulai aware bahwa ternyata kita itu sudah berada di titik ini, sudah luar biasa hingga titik ini. Silakan. Momen-momen sederhana ya, tidak mesti momen yang mewah yang seperti apa, yang sederhana. Namun ini dulu.
agenda. Silakan. Bingung ya kalau ditulisin ya? Bisa dilihat. Bagaimana perjalanan membersamai usia toddler, kemudian anak-anak, remaja, dan sekarang sudah dewasa, berarti ya gimana? Ya, nah itu masa depannya, masa depan kita lebih cranky yang mana? Lebih cranky yang mana ini? Tapi gak kelihatan umur tanggal 25 tahun ya? Gimana lebih cranky yang mana? Tantangannya yang kayaknya berat, apakah masa anak-anak, remaja, atau dewasa yang bersama dan masa anak-anak kita itu berpengaruh terhadap masa remaja. Seperti itu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk mama-mama semua. So, poinnya adalah ketika kita menuliskan kita jadi aware. Jadi kalau marah-marah sama anak ingat momen-momennya. Mama-mama suka makin tantrum nggak kalau anak tantrum? Iya. Lebih menyenangkan tantrum mama-mama atau anak? Tipsnya jangan dengarkan tangisannya, lihat raut mukanya. Kasihan ya. Kalau kita anak lagi ngamuk, lagi nangis itu lihat mukanya, bukan dengerin tangisannya. Dan kalau di tempat umum ada yang tantrum, kita jangan nengok-nengok, itu membantu ibunya agar tidak panik, agar tenang gitu ya. Poinnya ketika sudah dituliskan itu harapannya yang kita ingat bersama anak-anak itu momen bahagia ya. Oke, dilanjutkan di rumah dan selanjutnya. Nah, selanjutnya karena ini sesuai dengan tema kita bahwa kita itu tidak sempurna. Yang sempurna itu siapa? Allah. Sempurna rokok. Yang sempurna itu hanyalah Allah. Kita tidaklah sempurna, maka kita tidak perlu sempurna. Di sini siapa tipe nusuk harimun pokoknya kalau nanti beberes sulan beres soles.
Kalau yang nggak pakai asisten, nah gitu ya. Kedah beberes, kedah bersih, lamun kestres. Ya gitu. Oh, nah kita tidak perlu sempurna di ranah domestik ya, di ranah pabrik ya, di masyarakat ya tidak. Yang penting kita menjadi ibu ya. Cara bahagianya itu seperti apa? Hadir secara emosional. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian memberikan cinta tanpa syarat. Siapa yang suka gini? Nanti dikasih anu kalau anu. Ya, sebetulnya reward and punishment masih bisa dipraktekkan. Itu efektif khususnya untuk usia tertentu. Namun kalau seorang profesor siapa ahli psikologi juga menyampaikan bahwa ada tingkatan tertinggi dari reward and punishment, yaitu mengajarkan kebaikan. Jadi tanpa kita banyak berbicara, kita langsung memberi contoh. Udah, jangan sampai adik kamu preman sampai hari mamahnya. Adik ini hari mamahnya, gitu. Jangan sampai demikian. Adik kamu cari itu pelan-pelan. Bagaimana baik? Kita mengajarkan cinta itu tanpa syarat. Boleh nggak kita berharap suami kita seperti ayah kita? Boleh nggak kita berharap suami seperti ayah kita? Banyak masalah dari itu. Saya tuh ada masalah dengan ayah saya. Saya itu terus, saya itu dari kecil tidak mendapatkan sosok ayah. Berhasil saya mengharapkan suami saya seperti ayah saya. Tepat atau tidak? Kenapa tidak tepat? Ayo, karena orang tua itu, ayah itu yang mana itu yang baik-baik saja, memberikan cinta tanpa syarat. Sedangkan hubungan suami istri kadang-kadang transaksional karena kesadaran gitu ya. Makanya terjadi nikah itu 4 kali mama, bukan 4 istri. 4 kali pertama nikah tubuh. Banyak masalah kalau nggak selesai dulu dengan nikah tubuh, bersenggamanya, jimanya. Kalau udah selesai itu nikah pikiran. Nah, di sini nikah pikiran siapa yang suka berantem? Nikah pikiran siapa yang suka berantem? Kalau kata Ibu Elisma, kelekatan itu not just body to body, bukan hanya kulit ke kulit, tapi soul to soul, jiwa ke jiwa, dan itu tidak mudah. Siapa yang punya anak remaja dan WA-nya di privacy ke orang tuanya? Nah itu tanda-tanda belum ada kelekatan karena anak ada rasa takut. Harapannya kita menjadi orang tua yang dihormati tanpa ditakut. Ya, tetap semangat untuk kita semua. Itu mungkin dari saya. Ada lagi atau sudah cukup? Ayo lagi, Mam. Barangkali ada pertanyaan lagi. Silakan. Cukup. Jika cukup dari saya, satu orang saja yang berani maju ke depan. Satu orang saja yang mau buku Trending Topics of Marriage Life. Di dalamnya ada yang silakan pokoknya masuk. Satu orang aja yang mau buku ini maju ke depan, silakan. Mangga teh. Oke, pertanyaan dulu dari saya. Pertanyaan dulu dong. Kira-kira boleh dibaca dulu judulnya, Bu? Bahasa Inggris. Trending Topics of Marriage Life. Seni pernikahan bahagia hingga surga. Kira-kira isinya apa kalau di unboxing? Isinya apa? Aduh. Pernikahan, terus apa lagi? Oke, boleh. Kira-kira isinya apa? Campur aduk berarti gado-gado. Cukup boleh dibacakan aja dari sini sampai sini. Selamat, buku yang ada di tangan kita ini adalah buku Trending Topics of Marriage Life yang isinya daging semua. Disampaikan berdasarkan kisah nyata dan fakta di lapangan. Bukan teoriki semata, hadir untuk kita yang ingin mengendarai bahtera bernama rumah tangga.
dengan penuh semangat sekalipun berhubung banyak sekali permasalahan. Buku ini dikemas dengan bahasa yang ringan dan sederhana, namun begitu komprehensif, yang menjelaskan tentang semua hal yang sering kali menjadi trending dalam kehidupan pernikahan. Dengan ibu siapa mama? Dengan ibu Alin. Anandanya siapa namanya? Cut Ananda. Mudah-mudahan dengan buku ini menjadi bekal mengendarai masalah yang masalahnya itu tidak pernah selesai dengan usia berapapun, betul gak? Usia 5 tahun pertama ini, 5 tahun kedua ini, 5 tahun ketiga ini, dan seterusnya. Ya, sama untuk ibu sama Ina dulu. Boleh ibu dulu dong, anak-anak foto. Nah, gampang. Fotoin sama ibu. 1, 2. Di sini juga ada parenting meskipun enggak ada parenting. Ya, ada lagi atau saya closing? Baik, saya closing saja bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini itu akan menjadi hal yang besar. Dan ketika kita tidak bisa berada di setiap momen perkembangan anak kita, betul nggak? Apakah kita akan selalu ada di setiap momen anak kita? Tidak. Maka minimal ada di 3 momen. Pertama, ketika anak sakit, ketika anak sedih, dan ketika anak tunjuk prestasi wayana kedah masakeun. Oke, selanjutnya Teh. Oke, dan jika yang mau sharing atau apapun lewat media sosial, silakan boleh di akun pribadi saya atau akun Ambu Consulting dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah penyampaian materi telah selesai dilakukan. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat penghargaan dari Ketua Pengelola kepada Ibu narasumber. Kepada Bapak Dr. Irfan Fahmi saya persilakan. Ininya di ini dong, di bagian depan. Yang awal. Covernya. Cover yang awal yang biru saya, yang itunya layar awal. Ini layar awal yang ini. Bukan. Yang ini nggak muncul. Nggak muncul. Nah, nggak ada dalam baik yang tadi. Yang tadi betul. Baik lagi. Cepat, cepat. Bentar Bapak. Gue ada. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Irfan Fahmi. Langsung aja sama acara selanjutnya yaitu doa tutup. Marilah kita tutup acaranya dengan bacaan hamdalah bersama-sama, ditutup dengan doa tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara seminar parenting pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tanya. Jangan lama.